Kalian udah tahu kan, kalau Opung Parbela berpenampilan seperti ini, partai mana yang mau kita bahas? Betul, Partai Umat. Bagus-bagus kau, Pung. Rompimu PSI, masa yang kau bahas Partai Umat? Bukankah memang seperti itu di negara kita, ahli tata negara mendadak menjadi ahli pidana? S2 Magister Kesehatan tiba-tiba menjadi ahli telematika? Bukankah seperti itu? Bukannya bilang apa Opung Parbela? Kau kalau misalnya bahas Partai Umat, rugi kau. Kenapa rugi? Ya, coba bayangkan. Ribuan kali kau bahas Partai PSI, nggak masuk uang ke rekeningmu. Apalagi bahas Partai Umat. Iya juga ya. Iya. Enak di orangnya, nggak enak di gua dong. Aduh, ya sekali lagi ku bilang sama kalian, kalau Opung Parbela singgung-singgung rekening bukan minta-minta ya. Banyak ada itu satu orang yang komentar Opung Parbela, kenapa sih kau kayak kekurangan uang aja? Kau singgung-singgung PSI tapi kok rekening lah. Aku menyinggung itu supaya masyarakat tahu bahwasanya sampai sekarang aku ngomongin masalah PSI tidak pernah ada yang bayar. Dan aku ini bukan buzzer bayaran. Begitu. Makanya jangan negatif thinking dong. Ya tahu kalian, ya belakangan ini kan lagi panas isu Ade Armando. Ya kan begitu. Kemarin masalah tentang JK, tentang masalahnya dengan JK, setelah itu keluar dari PSI, kan begitu. Ada 2 orang wartawan, ngakunya wartawan senior, yang dibahas bukan apa masalahnya Ade Armando keluar dari PSI, yang dibahas malah masalah gajinya. Gaji Ade Armando sebulan segini, Grace Natali segini, tunjangannya segini, uang transportnya segini. Yang dibahas gaji. Makanya kau kerja biar dapat gaji kau. Ngonten mulu kayak orang nganggur aja. Opung Parbela, kau juga ngonten terus kayak orang nganggur aja. Kan kaya. Ini dia. Nih. Nah, berapa gaji Ade Armando? Kalau kita cari gitu berdasarkan penelusuran di internet, honorarium bulanan seorang komisaris PLN NP yaitu Nusantara Power tercatat mencapai 106,9 juta. Ditambah tunjangan transportasi 21,3 juta. Naik apa tuh? Setiap bulan sampai 21,3 juta atau mungkin naik delman. Bayangkan dari rumahnya sampai ke kantor naik delman. Naik delman itu gak murah, itu mahal itu, biar tahu kau. Aku sekali naik delman, anak-anakku itu biar tahu kalian ya, sekali naik delman ya, dari rumah sampai ke tujuan mutar lagi, itu jaraknya bisa dikatakan cuma 1 kilometer, itu bayar 50.000. Transportasi orang mau kau bahas-bahas, ada-ada aja. Kalau misalnya yang jadi komisarisnya itu Anies Baswedan, kira-kira kau bahas ini nggak? Padahal Anies Baswedan kemana-mana naik piring terbang. Nggak naik delman, nggak naik mobil, nggak naik motor, nggak naik LRT, nggak naik pesawat. Naik piring terbang. Kadang-kadang naik karpet Aladdin. Kira-kira kau bahas seperti ini juga nggak? Nggak kan? Naik kali gayamu. Naik apa? Jadi kau yang ngurus. sering melakukan kunjungan ke daerah dengan pesawat begitu ya. Tunjangan komunikasi 1 juta dan THR sebesar 1 kali honorarium. Selain itu ada juga berpotensi menerima tantim tahunan antara 393 juta hingga 673 juta. Luar biasa. Itu per bulan. Ini miliaran ya. Jangan kau bandingkan gaji di Indonesia dengan di Yaman. Opung Parbela jangan ngomong-ngomong Yaman. Nanti ada yang ngamuk. Ada yang kebakaran jenggot. Gak apa-apa lah, jangan ada yang kebakaran jenggot, asal jangan kebakaran jembut aja. Kalau kebakaran jenggot, ya
itu masih bisa digini-gini kan gitu loh. Tapi kalau misalnya kebakaran siapa sih yang marah? Aku kan sedang membandingkan antara di Indonesia dengan Yaman. Aku kan belum selesai. Jangan bandingkan negara Indonesia dengan Yaman, dengan Singapura, dengan Malaysia, dengan Jepang, dengan negara lain. Itu relatif. Kalau di Amerika Serikat, gaji komisaris itu 5 miliar 1 bulan. Jangan bandingkan juga gaji komisaris ya di PLN dengan di koperasi desa. Beda. Ini mau kau hasut-hasut orang dengan gaji. Selama ini gajinya juga segitu-segitu. Ada. Waktu sebelum Ade Armando, ada komisaris lainnya, ada kok komentari. Lapet. Komentari dulu itu komisaris Ancol. Siapa itu komisaris Ancol? Kalian tanya aja sama Pramono Anung. Berapa gajinya? Tanya juga gajinya Sudirman Said waktu dia jadi komisaris utama, ya, itu Transjakarta waktu zamannya Anies Baswedan. Tanya dulu. Berapa gajinya? Jangan gaji orang yang sekarang mentang-mentang dia kadernya PSI, orangnya Bapak Joko Widodo, langsung kau sorot-sorot. Waktu kemarin gak usah jauh-jauh. Waktu kemarin Refli Harun gaji jadi komisaris, 2 kali komisaris, kok gak ada kali komentari? Kok gak dikomentari? Apaan nih? Gaji Ade Armando sekarang kok komentari. Makanya berprestasi kau, biar bisa kau jadi komisaris. Gak jadi tukang gibah. Aku mau nanya, nomor telepon Jos Soros ada sama kalian? Nanya. Aku nanya doang, ada telepon Jos Soros? Nanya. Katanya Jos Soros kan juga ya membayar para media, influencer segala macam kan begitu. Aku cuma nanya doang, ada nggak nomornya? Nomor rekening kalian ada nggak sama Jos Soros? Nanya doang. Minta maaf, cuma nanya lo ya. Kalau nggak ada ya bagus. Salah rupanya nanya. Aduh. Kalau yang tantim itu yang tahunan, Mas Ersu. Oke, tapi kita anggap sekarang katakanlah tantimnya sudah nggak lagi lah, katakanlah seperti itu, tapi tetap aja ratusan juta gitu lah ya. Tetap saja ratusan juta. Bagaimana dengan Grace Natali? Ini saya melihat di Infobank News ya. Infonya sebagai gambaran, Main ID masih menyandang nama Inalum ketika dulu kan dia sebelum itu dia adalah Inalum ya. Dalam Inalum Annual Report 2019, tapi ini rujukannya 2019. Tercatat gaji Direktur Utama Inalum sebesar 325 juta per bulan. Apabila mengacu hitungan komposisi tersebut, maka gaji Komisaris Utama sekitar 146,25 juta per bulan, karena sekitar 45% dari gaji Dirut tuh gaji komut. Nah, kemudian untuk gaji komisarisnya itu sekitar 90% dari gaji komut. Jadi gaji komisaris itu sekitar 131,62 juta per bulan ya. Lumayan. Bukan lumayan lagi, besar sekali itu. Ngomong lumayan tuh. Bahaya ini, orang lagi pusing karena hari ini harga BBM. Sebentar dulu. Hanya orang yang kurang sejahtera lah yang menceritakan gaji orang lain. Makanya cari sampingan. Entah ngojek kalian, entah jualan online kek. Ya, coba cari sampingan gitu loh, biar gaji kalian bisa kayak gitu loh. Kan nggak mungkin juga kalian semuanya diangkat jadi komisaris kan? Kalau Anies Baswedan jadi presiden kira-kira bagaimana? Ada bahasa seperti itu? Kalau misalnya Anies Baswedan jadi komisaris kira-kira bagaimana? Ada bahasa seperti itu? Kalau misalnya Sunarko jadi wakil presiden kira-kira bagaimana? Ada bahasa seperti itu? Kalau Said Didu misalnya jadi ketua KPK, ada bahasa seperti itu? Sebentar dulu, Bung Parbiak, sebentar dulu. Said Didu ketua KPK. Sebentar, Said Didu ketua KPK.
Capek kali membayangkannya itu, bayangkan aja lah. Susah kali. Membayangkan aja pun kalian repot. Ada nggak kira-kira bahasa kalian seperti itu? Gaji orang kalian komentari, gaji kalian dulu komentari, gaji kalian perbanyak dulu. Gak substansi, tapi memang itu dia kerja netizen. Netizen begitu juga, ya kan? Kalau misalnya kayak kemarin, Gubernur Kaltim minta disediakan mobil 8,6 miliar. Terus dicari harta kekayaannya berapa. Emang sih bukan cuma mereka aja yang kayak gitu sih. Dibanding-bandingkanlah itu sama Shirley. Gubernur Kalimantan Timur. Kekayaannya cuma 166 miliar. Gaya selangit. Istri pakaiannya norak, kadang merah, kadang biru, kadang kuning. Istrinya anggota DPR RI. Adiknya ketua DPR. Adiknya lagi bupati. Memang begitulah. Aku bilang sama kalian. Netizen Indonesia itu kemampuannya ya 3 kali lipat daripada intelijen Israel. Itulah kekuatan netizen Indonesia. Jangan coba-coba, pejabat jangan coba-coba macam-macam sama netizen Indonesia. Dibandingkanlah itu Shirley, ya kan? Gubernur Maluku Utara dengan kekayaan 972 triliun. Nggak ada tuh gayanya kayak Gubernur Kalimantan Timur. Disebutkanlah, ya kan, daftar kekayaannya Shirley. Semua! Yakin aku bilang sama kalian, semua netizen ini hafal jumlah kekayaan dari gubernur dari mulai Sabang sampai Merauke. Hafal. Sampai saking hafalnya sampai dia lupa bagaimana cara mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri. Ini yang dilakukan orang ini. Kumpulkan kekayaan kalian sendiri. Kekayaan orang kalian hitung-hitung. Malu lawak. Mereka bisa kayak gitu karena kerja. Punya relasi, itu gunanya punya relasi, hubungan baik dengan pemerintah, punya kompetensi. Ini kalian gak punya kompetensi mau dapat jatah juga. Kepengen sih boleh, iri jangan. Aduh. Nah, sekarang ya kita masuk kepada inti permasalahannya. Sebentar dulu Pak Belak. Udah 20 menit ini berarti cuma pembukaan ini. Lah. Karena Bung Parbelak kan begitu kan. Pembukaan 20 menit. Isi 20 menit. Penutup 10 menit. Jangan salah kalian, kalian salahkan aku, kan gitu. Kenapa kalian nonton? Jadi ya kemarin Ade Armando diundang salah satu podcaster ya. Jadi dia situ curhat sedikit ya. Kenapa dia ya ada timbul sedikit kekecewaan terhadap partai kan begitu ya. Bukan partai sih, lebih kepada orang di dalam partai tersebut ya. Kalau aku menangkapnya seperti itu ya, kita simak aja langsung, kita simak dan kita komentari. Dan ketika dia kemudian digugat, diadukan, dilaporkan, tiba-tiba saja PSI menyatakan, atau ketua hariannya PSI menyatakan nggak akan ada bantuan hukum buat Grace karena itu urusan pribadi. Buat saya itu Grace sendiri kan nggak pernah bilang bahwa itu urusan pribadi dia. Iya. Dia bicara sebagai seorang, saya lupa, dia di Dewan Pembina ya, tapi sebagai apa saya lupa. Dia she represents PSI pada dasarnya. Dan kemudian tiba-tiba saya dikatakan nggak akan dibantu. Buat saya itu ya mungkin tamparan kedua ya, setelah taruhlah tamparan pertamanya saya ya, tamparan keduanya adalah Grace. Saya betul-betul kayak kehilangan arah gitu, bukan kehilangan arah, kehilangan, mungkin nggak sampai hilang, tapi menurun kepercayaan saya terhadap PSI. Ini saya hati-hati video ini dipotong. Hati-hati video ini dipotong oleh para pembenci PSI. Hati-hati. Ya,
Ya mungkin beliau itu sedang kesal kan begitu, mengungkapkan kekecewaannya. Sama ya. Contohnya ada kader Golkar kecewa dengan Golkar. Ada kader Demokrat kecewa dengan Demokrat. Kader PDIP kecewa dengan PDIP. Kan begitu. Maklumi aja lah. Jadi katanya beliau kecewa dengan partai PSI. Kita dengarkan lagi ya, apa kekecewaannya ya. Gini bukan karena saya udah mundur ya. Tapi kalau saya masih berada di sana, saya juga akan ribut. Ya bayangan saya, misalnya saya tetap menjadi anggota terus, Grace melakukan hal semacam itu. Dan kemudian ketua atau pimpinan PSI menyatakan itu. Untungnya bukan dari Mas Kaisang ya. Iya. Untungnya dari ketua harian. Dia bilang nggak akan dibantu. Saya akan ribut itu di dalam PSI. Atau menyatakan protes atau macam-macam lah. Iya. Karena nggak bisa diterima itu, sikap semacam itu. Ya saya berharap saja Grace akan bisa bisa selamat. Iya. Sebentar dulu. Ya sikap seperti itu nggak bisa diterima. Sikap siapa Pak Ketua Harian ya Bang? Ahmad Ali ya. Abang jangan kayak gitu Bang, ya kan? Abang tuh harusnya mengerti ya, harus menjiwai orang-orang baru. Namanya juga pendatang. Harusnya Bang, ya memang betul pendatang harusnya menyesuaikan diri dengan orang lama, kan begitu. Cuman kan kebetulan kan beliau ketua harian. Ya kalau misalnya ada kader Golkar, ya kan, ya tidak tidak dibelain, nggak dibelain sama ketua umumnya atau sekjennya atau siapapun, pasti kecewa. Ya, ini personal ya. Ini bicara personal ya, tidak bicara tentang PSI secara keseluruhan ya. Kita harus semakin dewasa. Ya, pesanku kita harus semakin dewasa dalam menyikapi setiap apa yang disampaikan Bang Ade Armando. Karena apa? Karena setiap partai punya masalah sendiri dan setiap partai punya cara tersendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Opung Parbelak, masih juga kau bela? Aku bukan berusaha membela, aku sedang berusaha untuk objektif. Ya saya sih percaya sebetulnya secara hukum mestinya sih memang dia tidak bermasalah ya. Tapi paling tidak dia cukup sabar lah untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak didukung oleh PSI secara legal ya. Itu yang pertama ya. Pertama adalah saya harus kaitkan dulu dengan perkembangan terakhirnya buat saya adalah apa yang terjadi pada Grace itu sangat menyedihkan. Nah kalau saya, jadi gini. Sebentar Bang, apa yang terjadi sama Abang pun juga bagi saya menyedihkan Bang. Menyedihkan sekali Bang, betul. Sampai aku Bang 3 hari nggak enak makan Bang. Karena kami cuma telur aja tiap hari. Kirain nggak enak makan gara-gara mikirin Bang Ade Armando. Bukan, lauk di rumah kurang enak. Hari pertama telur, hari kedua telur, hari ketiga telur. Kalau dibiarkan kan Bang, lama-lama kan bisa jadi bisulan kan Bang. Kembali ke laptop. Ya, jadi sebetulnya banyak yang kecewa. Ya, banyak yang kecewa ketika Bang Ade Armando ini keluar dari PSI. Termasuk ya kader PSI sendiri dan juga para simpatisan PSI. Tapi justru disinilah ya PSI harus menunjukkan bahwasanya ya di tengah-tengah masalah seperti ini harus bisa bertahan. Harus ya. Kalau bicara PSI ini kan bicara keseluruhan kan organisasi gitu. Mungkin Bung Budius harus paham nih. Saya merasa ketika itu memang harus memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda bilang ada nggak tekanan gitu ya? Sebetulnya gini, saya udah dengar ya suara-suara di dalam PSI yang mengatakan bahwa saya harus diberhentikan, dikeluarkan. Saya itu adalah orang sosok yang jadinya mengganggu rebrandingnya PSI yang sampai Sebentar dulu Bang, sebentar. Siapa yang berani kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu siapa sih? Bang Ade Armando harus dikeluarkan dari PSI karena Bang Ade Armando mengganggu.
Berani kali itu orang. Siapa sih bang orangnya bang? Bung Parbela, kau jangan pura-pura nggak tahu kau. Kau tahu kan, cuman sebetulnya kau pura-pura nggak tahu. Biasalah, di dalam partai seperti itu. Puan Maharani nggak suka sama Hasto, Hasto nggak suka sama Puan Maharani. Kubunya Puan Maharani nggak cocok sama Prananda, Prananda begitu juga nggak cocok sama Puan Maharani. Setiap kebijakannya ini yang ini melawan. Setiap kebijakannya ini yang ini melawan. Biasa kan dalam satu partai, tapi mereka itu terikat oleh apa? Oleh pemahaman bahwasanya partai is number one. Kan begitu ya. Biasa itu ya. Masalah nggak cocok-cocokannya itu biasa. Sedangkan kita pun di rumah juga ya kan. Kalau kita berantem sama abang kita kan atau sama adik kita, ya sampai kita maki-makian kan, dasarlah kau bapak kau lah kurang ajar, padahal bapaknya dia bapak kita juga. Kan begitu, datanglah bapak marah sama anaknya, awas kau keluarkan kau dari kakak, katanya kan begitu. Biasa itu, saudara kandung aja bermasalah, biasa itu kan Bang Adik kan, biasa kan. Biasa, di dalam organisasi sikut-sikutan itu biasa. Ya kan, peluk-pelukan biasa, tusuk-tusukan biasa. Namanya juga dalam organisasi. Tapi itu mendewasakan. Sekarang saya juga belum paham nih, yang disebut rebranding tuh apa gitu ya. Tapi untuk bisa mendekatkan diri pada pemilih-pemilih muslim misalnya. Nah itu dikatakan bahwa saya sebaiknya tidak lagi berada di PSI. Itu saya sudah dengar, walaupun belum ada orang yang, sampai sekarang tidak ada orang yang ngomong langsung saya. Anda tuh harus keluar dari PSI, atau Anda harus berhenti dari PSI. Tapi saya tahu ada suara-suara itu di dalam PSI. Tapi supaya jangan salah paham, saya harus mengingatkan PSI yang sekarang itu mengalami perubahan. Oh, masa? Dari PSI yang di masa lalu. Sebentar dulu bang, stop dulu sih. Stop sini dulu bang. Mengalami perubahan ya bang. Dari mawar ke gajah. Dari anak muda ke orang tua gitu ya bang. Tapi bukan itu maksudnya. Jadi rebranding itu artinya kalau dulu ya brandingnya PSI itu kan anak-anak muda gitu. Tapi kalau sekarang kan lebih general ya. Kalau dulu brandingnya PSI itu ya anti intoleran kan begitu. Tapi kalau sekarang ini bukan cuma bicara tentang intoleransi, tapi lebih global lagi. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orang ya yang yang berusaha untuk mengeluarkan Ade Armando hanya untuk mendapatkan atau menggait suara dari kelompok-kelompok tertentu ya, wah ini perlu didalami nih bang, perlu didalami nih. Tapi kan Anda tahu juga bahwa pada saat yang sama PSI sedang mengalami perubahan. Ketika Anda mungkin sudah dengar lah, pasti dengar lah, Anda kan pemerhati politik. Ada banyak orang-orang dari luar PSI yang bergabung. Dan ini sebenarnya orang-orang yang sangat potensial dianggap untuk bisa meningkatkan suara PSI. Iya. Nah, yang harus disebut secara khusus adalah teman-teman dari Nasdem. Ya, makanya ketua hariannya PSI sekarang itu adalah Pak Ahmad Ali. Adalah dulu, saya nggak tahu di Nasdem dia apa ya, tapi dia orang Nasdem. Dia keluar, dia masuk PSI. Juga ada orang yang juga cukup terkenal seperti Bestari Barus yang dulu anggota DPR kan ya. Terus dia juga masuk ke PSI. Dan ada beberapa orang-orang lainnya. Ini mengubah PSI sebenarnya. Iya. Ketika ini terjadi, artinya beberapa bulan ini terjadi, saya merasa ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Iya. Orang-orang yang udah punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan, yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Nah ini akan meningkatkan suara itu, dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI, bekerja sama dengan
anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu Sebentar bang. Nama-nama yang saya sebutkan itu Ahmad Ali, Sulawesi Selatan. Bestari Baru, Sulawesi Selatan. Bang, Marga Barus itu di Sumatera Utara, bang. Marga orang Karo itu, bang. Sekampung kami itu, bang. Satu provinsi kami tapi beda kabupaten kami. Kan begitu, bang. Ya, setelah itu kalau nggak salah ya, kalau misalnya siapa namanya? Bang Ahmad Ali, ya kalau nggak salah sih beliau itu Sulawesi Tengah. Sedikit meralat aja ya, bang ya, sedikit. Ini sedikit meralat aja ya. Jadi bisa dikatakan ya mungkin mereka takut gitu loh ya, karena kita tahu kan Sulawesi Selatan ya. Aku kurang tahu ya, Ahmad Ali itu asalnya di Sulawesi Selatan tapi dia dapil Sulawesi Tengah dulu, atau dia berkegiatan aktifnya di Sulawesi Tengah, atau dia aslinya Sulawesi Tengah. Kurang tahu. Ya, tapi pada intinya ya mungkin saja ya diharapkan kayak Muhammad Ali, Ahmad Ali, satu lagi siapa namanya itu Rusdi Mase ya. Ahmad Ali dari Sulawesi Tengah, Rusdi Mase dari Sulawesi Selatan. Dua-duanya ini ya adalah tokoh kunci ya di dalam tubuh PSI yang bisa menggait suara dari Sulawesi, kan begitu. Nah, mungkin saja ya PSI tidak ingin ya kerjanya terganggu oleh karena ya pernyataan-pernyataan dari Bang Ade Armando ya yang sebetulnya sedang berseteru dengan JK. Sementara JK itu bisa dikatakan salah satu orang yang paling berpengaruh, orang paling kaya di daerah Sulawesi Selatan. Kan begitu. Nah, jangan sampai nanti ya di Sulawesi Selatan PSI tidak mendapatkan suara. Mungkin maksudnya itu. Kan begitu. Ya kita nggak tahu juga, nggak paham juga apakah memang betul ada suara-suara sumbang menginginkan Bang Ade keluar dari PSI supaya apa? Supaya menyelamatkan ya suara PSI di Sulawesi Selatan pada khususnya dan di Sulawesi pada umumnya kurang tahu juga. Ya kan begitu. Tapi apakah harus dengan seperti itu? Apakah harus dengan cara mengeluarkan Ade Armando? Apakah harus menyikut yang yang notabene adalah Ade Armando adalah orang lama sendiri, kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Kenapa Bung Par bilang nggak tahu? Kan udah aku bilang aku bukan pengurus. Aku bukan pengurus PSI dan aku sampai saat ini bukan kader PSI. Kenapa kau pakai rompi PSI? Ini pemberian dari teman, ya kan? Karena temanya tentang PSI, makanya aku pakai. Kalau misalnya di sini ada lambang bintang pakai baju warna hitam dari Partai Umat temanku, aku pakai juga. Repot amat sih. Ya kan? Nah, dan di dalam pembicaraan tersebut ya tidak terlalu eksplisit ya menyebutkan nama Sulawesi Selatan. Tapi di kesempatan yang berbeda, dengan orang yang berbeda, di tempat yang berbeda, ya Bang Ade Armando sedikit membuka rahasianya, ya kenapa beliau, apa tentang Sulawesi Selatan ini kita dengarkan. Pertama saya akan menuju ke Bang Ade terlebih dahulu. Bang Ade, apakah memang betul alasan satu-satunya, alasan utamanya Anda keluar dari PSI karena terkait dengan laporan kasus hukum yang kemarin dilaporkan oleh sejumlah himpunan keagamaan Islam? Bukan laporan kasus hukumnya yang terutama bermasalah, tapi para orang-orang yang menyerang saya itu melakukan serangan bukan hanya melalui jalur hukum, tapi juga melalui jalur-jalur lain. Ya misalnya saja mereka sampai mengirim surat gitu ya kepada menginformasikan kepada ketua harian PSI. Ketua harian PSI kami Pak Ahmad Ali dari Nasdem kan, yang tadinya dari Nasdem pindah ke PSI itu, dan dengan mengatakan bahwa selama masih ada Ade Armando di PSI
kami masyarakat Sulawesi Selatan tidak akan mau mendukung PSI, misalnya kayak begitu ya. Ini secara spesifik ini ya. Kalau yang tadi disebut ya, ditakutkan ya, Ade Armando ini menghalangi para pemilih Islam. Sekarang disebutkan ya, para pemilih yang ada di Sulawesi Selatan. Kan begitu, para pemilih yang ada di Sulawesi Selatan. Apakah yang dimaksudkan adalah pemilih Islam yang dari Sulawesi Selatan? Nggak tahu juga. Dan serangan-serangan tubi-tubi itu juga datang di medsos, di berbagai sumber lainnya. Dan menurut saya ini sudah berlebihan karena sebetulnya yang mengucapkan kritik terhadap Pak JK itu adalah saya dan kawan-kawan di Cokro TV. Nah, Cokro TV ini tidak punya hubungan sama sekali dengan PSI. Betul. Ini adalah sebuah lembaga independen. Dan saya menyampaikannya bukan karena saya diperintah oleh PSI. Betul. Atau karena desakan dari PSI untuk mengkritik apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla. Tapi kenapa kemana-mana nih serangannya jadinya ya. Nah, saya merasa bahwa dari pembicaraan saya dengan Pak Ahmad Ali dan beberapa kawan dari PSI lainnya, agar tidak terjadi perluasan sasaran tembak dari saya menjadi ke PSI, menjadi orang-orang PSI sendiri, maka saya harus mengatakan bahwa ya udah, saya bukan dari PSI nih, saya udah keluar dari PSI, saya udah mundur dari PSI. Nah, serangan itu menurut saya sudah sampai tahap di mana ini udah tidak proporsional. Iya, ternyata Bang Ade Armando mengorbankan dirinya menjadi martir. Luar biasa. Luar biasa Bang Ade Armando. Jarang-jarang loh Bang ada kayak Anda ya. Bahkan ada orang ya udah salah, beribu-ribu salah kesalahannya daripada Bang Ade Armando bertahan di situ-situ aja. Nggak keluar-keluar juga. Ya kan? Nggak keluar juga itu dari satu partai atau dari satu organisasi, kan begitu. Nah, Bang Ade Armando melihat katanya ada perubahan, ya, ada perubahan, ya. Kalau dulunya konsentrasinya partai PSI ini, ya, nafasnya itu adalah nafas pluralisme, toleransi dan segala macam, kayaknya sekarang udah mulai berubah. Menurut beliau, ya, kita dengarkan dulu sedikit lagi tentang pandangan beliau. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah perkembangan yang baik. Karena ini orang-orang lama nih. Orang-orang yang udah punya konstituen di berbagai tempat. Misalnya saja yang paling gampang adalah menyebut konstituen di Sulawesi Selatan. Ya, mereka kan datang dari Sulawesi Selatan. Yang tadi saya sebut nama-namanya itu. Nah, ini akan meningkatkan suara itu. Dan mereka diharapkan bekerja keras nih buat PSI, bekerja sama dengan anggota-anggota PSI yang lama. Harusnya itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa meningkatkan suara PSI. Tapi dalam kasus yang saya alami, saya melihat perubahan ini sebetulnya jadinya membuat PSI meninggalkan nilai-nilai lama yang didukung, yang diperjuangkan. Sebagai contoh yang paling gampang adalah nilai-nilai pluralisme, keberagaman, penghargaan terhadap kebinekaan, ya. Kan itu menjadi ciri khasnya PSI sebetulnya. Nah, dalam kasus ini yang terjadi adalah karena teman-teman baru ini masuk ke PSI dan berpikir untuk bisa meraih suara-suara kelompok-kelompok tanda petik ya, kelompok-kelompok Islam. Maka kita jangan berbenturan dengan kepentingan kelompok-kelompok Islam. Gitu toh. Paham. Dua kali beliau menyebutkan Sulawesi Selatan. Kan begitu. Artinya ini bukan kebetulan. Ini menimbulkan sesuatu nih di benaknya Opung Parbella ini. Jadi tokoh-tokoh dari Sulawesi Selatan nggak mau kerjanya terganggu oleh gara-gara Ade Armando. Karena apa? Ya, di Sulawesi Selatan itu bisa dikatakan pemilih mayoritasnya pemilih Islam, kan begitu. Nah, ditakutkan nanti ya
kelompok-kelompok tanda petik yang dibilangnya Bang Ade Armando tadi, para pemilih-pemilih Islam yang di Sulawesi Selatan itu jadi terhalang ya niatnya untuk memilih PSI, ya sudah pasti memilih kader-kader PSI oleh karena tingkah lakunya, bukan tingkah laku, oleh karena apa yang disampaikan Bang Ade Armando. Karena apa? Ya, bagi mereka ya Yusuf Kala itu adalah orang yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Jangan pernah senggol-senggol. Karena apa? Selain beliau itu adalah dedengkot dari Partai Golkar, beliau itu adalah ketua Dewan Masjid. Sangat dihormati di golongan tertentu. Makanya yang ditakutkan itu, jangan pernah bersenggolan, bersinggungan, berbenturan dengan kelompok tanda petik. Siapa itu? Ya ini dia. Yang melaporkan Ade Armando itulah kelompok tanda petik. Kayaknya sih, menurut pemikiranku. Ya kan begitu, bagi mereka, ya Yusuf Kala adalah orang yang harus diperjuangkan, orang yang harus dibela, orang yang harus dipertahankan, kan begitu, ya kan? Makanya ini kelompok dari Sulawesi Selatan pusing ini dibikin Ade Armando. Karena apa? Terganggu nanti kerja kita. Ini bicara tentang bukan ideologi loh ya, ini bicara tentang politik. Berbicara tentang kerja-kerja politik, sepak terjang politik, ya kan? Ya itu dia. Makanya Bang Ade Armando, ya pindah kau ke Sumatera Utara sini kau, biar bisa kau jadi gubernur. Gak mungkin loh Bung Parbelak mau bertarung dia sama menantunya Bapak Joko Widodo. Ada-ada aja kau ini. Jadi memang betul nafas perjuangan dari Partai PSI diawali dengan ya sikap yang menjunjung tinggi toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, pluralisme. Nafasnya PSI itu dari awal seperti itu. Nah, kalau bisa pertahankan terus itu. Jangan cuman karena gara-gara ya kepentingan kelompok tertentu, golongan tertentu ya sampai mengorbankan prinsip-prinsip dan ideologi paling utama. Itu menurut Opung Parbelak, bukan orang PSI lo ya. Aku bebas. Aku ngomong gak ada tekanan. Gak peduli aku, ya kan? Mau ditegur siapa? Tegur orang PSI. Apa hak mereka menegur Opung Parbelak? Aku bukan anggota. Aku bukan pengurus. Aku bukan kader. Bebas dong. Bebas. Itu enaknya jadi orang bebas Bang Ade Armando. Baru ngerasain kan jadi orang bebas. Tapi gak apa-apa. Biasanya orang-orang yang menghadapi masalah seperti ini biasanya dia akan naik ke next level. Naik ke next level gitu. Ya, jangan kayak wartawan tadi, ya kan? Yang dibahas gaji orang. Nampak kali ini nggak pernah dapat gaji sebesar itu, sama kayak Opung Parbelak. Oke. Jadi itu dulu Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Tapi sebentar dulu. Ya, ingat ya, Opung Parbelak tidak sedang mendiskreditkan Partai PSI di sini, tapi Opung Parbelak sedang berusaha untuk mengajak kalian dewasa. Ya, mengajak kalian untuk lebih dewasa lagi, dan justru ya dengan kedewasaan kita bisa memilih partai sesuai dengan hati nurani kita. Jadi Opung Parbelak, kau sekarang ada di mana hatimu? Masih di PSI. Apapun ceritanya, karena Bapak Joko Widodo belum pindah ke Partai Umat, belum pindah ke Partai Amanat Nasional, belum pindah ke Partai Golkar. Bapak Joko Widodo masih nongkrong, masih duduk berdiri di PSI. Kita juga berdiri di PSI. Apapun masalah yang ada di dalam partai, jadikan itu proses pendewasaan. Udah tenang aku menyelesaikan kontenku ini. Salam Parbelak, salam NKRI harga mati.